Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan Mas Kuswoyo tentang miyaki znak dan Jadi gini, perlu disadari bahwa kalau kita belajar bahasa asing itu kita harus ada perasaan seperti ini. Oh, jangan dipertanyakan, tetap diterima, dihafalkan. Itu ada seperti itu. Contoh kayak gini, ketika kita belajar mengaji kalau orang Islam, ada sin, ada shin, ada tha, ada sin, shin, tha gitu ya. Itu ada eh, podo sama sodo itu kan kenapa kok kayak gitu gitu kan, ini kan hampir sama kayak gitu. Nah begitu juga di bahasa Rusia itu ada huruf-huruf yang kadang-kadang itu menurut saya nggak ada gunanya gitu kalau menurut saya, tapi kalau ada bagi orang Rusia mungkin ada kayak perbedaannya. Salah satunya itu seperti huruf miyahkiznak. Miyahkiznak ini huruf ini namanya miyahki znak. Kalau miyahki itu artinya lembut, znak itu artinya tanda. Jadi miyahki znak adalah huruf yang dipakai untuk melembutkan huruf sebelumnya. Paham nggak? Kalau mungkin teman-teman yang muslim ya, ketika belajar tajwid itu ada perbedaan antara kita mengucapkan huruf ro, sukun yang sebelumnya fathah atau domah, ya seperti akbar, akbar, wasbur gitu ya. Huruf ro sukun yang sebelumnya fathah atau domah itu hukumnya tebal, dibaca tebal. Tafkhim ya, tafkhim. Lalu kalau huruf ro sukun sebelumnya berharokat kasroh itu dibaca tipis. Namanya bacaannya adalah tarkik ya, tarkik. Nah, itu seperti itu akbar sama kabir. Itu sebenarnya ada perbedaan dalam pengucapannya sebenarnya, sempurnanya. Begitu juga ini miyahkiznak. Itu ada perbedaan. Miyahkiznak itu melembutkan huruf sebelumnya. Tapi kalau bagi orang Indonesia tuh menurut saya nggak usah dipusingkan. Contoh dien, dien itu hari. Hurufnya terdiri dari D, E, N sama miyahkiznak. Dien. Bagi saya untuk memudahkan saya sendiri, huruf itu ada miyahkiznak atau tidak ada miyahkiznak, saya mengucapkannya akan dien, 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 gitu ya. Dien. Terus huruf setelahnya tetrat. T-E-T-R-A-D miyakiznak. Tetrat, tetrat, tetrat. Setelahnya huruf selawar, selawar, selawar. S-L-O-V-A-R miyakiznak. Nah, lalu kenapa hurufnya kok ditaruh di situ? Kalau seandainya huruf itu nggak guna, ya bagi saya nggak usah ditanyakan. Itu huruf dari Rusianya seperti itu. Kita harus menerima, kemudian apa namanya, menerima, menghafal dan sudah gitu. Menerima, menghafal dan sudah. Mungkin kalau untuk kebutuhan kebutuhan sesuatu yang lebih ilmiah ya, seperti ilmiah mungkin perlu dijelaskan secara detail kenapa ada huruf itu dan bagaimana perbedaannya antara huruf itu ada miyahkiznak atau tidak ada miyahkiznaknya, mungkin bisa dipelajari. Tapi kalau untuk kebutuhan saya pribadi, saya terlalu pusing gitu untuk memikirkan huruf huruf miyahkiznak ini. Jadi miyahkiznak itu tidak ada bagaimana bunyinya, membacanya sih ada miyahkiznak. Katanya untuk melembutkan huruf sebelumnya. Jadi kalau den itu katanya kasar kalau bagi menurut orang Rusia den. Tapi kalau ada miyahkiznaknya jadi gen, gen gitu. Tetrat, tetrat, selawar. Bagi kita mungkin nggak begitu jeli ya membedakan. Ya gitu aja mungkin keterangannya seperti itu. Jadi bagaimana supaya kita tahu kata ini ada miyahkiznaknya atau tidak? Itu nanti ada di pelajaran writing. Jadi kan kalau kita belajar bahasa asing itu ada speaking, terus kemudian speaking section, kemudian ada listening, pendengaran ya, mendengarkan. Nah, ada yang writing, cara menulis. Nah, banyak dulu ketika kita belajar itu memang banyak salahnya ya, sering salah di sini karena di bahasa kita kan nggak ada tuh kayak miyahkiznak, huruf yang digunakan untuk melembutkan huruf setelahnya itu kan nggak ada kalau di Indonesia. Kalau di bahasa Rusia ada. Nah, ini namanya miyahkiznak.
Lawannya miyakiznak itu twiordiznak. Twiordiznak itu huruf yang digunakan untuk mempertebal huruf sebelumnya. Contohnya padiyes, padiyes, padiyes. Itu artinya seperti gate. Gate padiyes berapa? Gate berapa gitu. Abyek, 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 abyek. Gitu ya. Gimana ini? Ya udah diterima seperti itu, kemudian dihafalkan. Oh, jadi kalau the next kalau mau nulis padiyes itu berarti POD twiordiznak Y Z D gitu. Kemudian abyek juga seperti itu. Lalu ada satu lagi yang tadi ditanyakan adalah ini sih, jadi ini pun hurufnya berbeda-beda pengucapannya, kadang I, kadang I, antara I sama E. Kalau mungkin gini, kalau orang Sunda mungkin bisa membedakan antara peyem atau kadie gitu. Mereka tuh bisa antara kadie apa namanya? Kalau saya orang Jawa yang kadie ya kadie aja, terus meren. Oh ya meren. Meren. Saya ngomongnya meren ya meren gitu. Tapi kalau orang Sunda itu mereka punya huruf lain, apa bunyi lain, meren gitu. Gimana tuh seperti itu. Nah, kalau makanya untuk menyikapi huruf ini bagi saya dihafalkan saja. Oh, ada dalam bahasa Rusia itu huruf seperti ini bunyinya, kadang i, kadang e. Gitu. Contoh izik, izik, izik. Ini jadi bacanya izik. Kok dibaca izik? Sebenarnya ada sih aturan-aturannya itu kayak ini huruf pertama itu ya. Huruf pertamanya kalau tidak ada udarininya itu nanti dibaca yizik, izik. Artinya lidah atau bahasa Indonesia kizik, terus kizik seperti itu. Kemudian bit, bit itu kalau ada udarininya dibacanya i, bit. Kalau ini kayak ti, kayak gitulah. Memang ini yang membuat susah sih, bukan susah, sebenarnya tantangan ya. Jangan dianggap susah, tapi ini adalah tantangan gitu aja untuk ditaklukkan. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu ya. Kalau semakin lama semakin praktek, insya Allah semakin bisa. Saya Najib dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.